Isi Pak. Ini asbaknya. Apa saya taruh dulu ya Pak? Nyatakan ya. Mbaknya umur berapa sih? Oh, udah kerja ya? Mbaknya shiftnya sampai jam berapa? Besok malam Pak. Saya pagi. Iya. Maaf ya Pak, nggak sengaja. Enggak apa-apa. YouTube biru kebaya merah. Kenapa banyak orang mencarinya? Nah, jika kamu juga termasuk orang yang penasaran dengan YouTube biru kebaya merah seperti apa, full videonya yang no sensor, silahkan kamu pantau terus video ini, nanti akan saya bagikan linknya. Tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Jangan lupa tekan tanda lonceng. Di channel ini teman-teman akan mendapatkan tutorial lengkap seputar blog, website, toko online, tutorial YouTube, hingga bisnis online menggunakan handphone, baik dengan modal maupun tanpa modal sama sekali, sehingga teman-teman bisa mendapatkan penghasilan dari rumah hanya dengan modal smartphone saja. Oke, lanjut. Teman-teman, aksi video dewasa yang menggunakan kebaya merah rupanya telah membuat banyak netizen penasaran, khususnya netizen yang ada di Indonesia. Nah, dalam aksi tersebut rupa-rupanya terjadi adegan yang dewasa yang vulgar, di mana memang ini dilakukan karena pesanan ya. Nah, jadi mereka terinspirasi juga mungkin ya dari negara-negara luar seperti negara-negara seperti Amerika, Jepang dan lain sebagainya, yang memang di sana itu banyak sekali situs-situs dewasa. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui, sebelum membahas ke linknya, teman-teman kita ngobrol dulu sebentar. Kalau teman-teman bersabar, nanti saya akan memberikan linknya. Dari kejadian ini kita bisa belajar bersama untuk menarik hikmahnya, teman-teman. Sebenarnya ada banyak ya, setelah sekalipun pembuat video ini telah diamankan oleh pihak berwajib, rupa-rupanya masih banyak orang yang mencari video ini. Di samping itu juga banyak yang terinspirasi ya, khususnya para konten kreator, di mana mereka membuat video di mana mereka rata-rata menggunakan kebaya merah ya. Ada yang podcast mengundang seorang wanita untuk datang ke acaranya ya, dengan memintanya menggunakan kebaya berwarna merah. Tentunya ini telah menginspirasi rupa-rupanya. Jadi di balik negatifnya juga ada sisi positifnya. Sisi positifnya tentu saja bisa mendatangkan banyak view ya, dan terinspirasi untuk menggunakan kebaya. Kebaya, teman-teman, adalah salah satu pakaian yang sangat ikonik ya bagi negara kita. Kalau saya ingat kebaya, saya jadi ingat sosok R.A. Kartini ya, di mana beliau sangat memperjuangkan hak-hak wanita. Nah, namun demikian tentunya hak-hak yang seperti apa yang diperjuangkan? Tentunya adalah hak-hak yang agar hidup semakin lebih baik. Nah, teman-teman, dari kasus kebaya merah kita dapat belajar ya bahwa semua yang kita lakukan itu mengandung sebab dan akibat. Nah, karena sebab yang dia lakukan adalah negatif, maka akibatnya pun negatif. Nah, akibatnya negatif ya selain untuk dirinya juga untuk orang lain. Akibat negatif untuk dirinya tentu saja ya ada banyak. Selain masuk jeruji besi. Masuk jeruji besi itu bisa dikatakan sebagai salah satu efek positif juga, karena kalau tidak seperti itu mungkin hal-hal negatif akan terus dilakukan sehingga semakin banyak penyesalan dan semakin dalam nantinya. Efek negatif bagi orang lain juga sangat banyak, teman-teman ya. Ketika orang membuat video seperti halnya kebaya merah ini ya, itu ketika orang menonton itu bisa menyebabkan berbagai gangguan ya. Gangguan yang pertama dari segi kesehatan ya. Ketika orang menonton pornografi itu bisa mengalami berbagai gangguan kesehatan, termasuk diantaranya mengalami pembekakan, mengalami penurunan volume otak. Di samping itu bisa terjadi disfungsi ereksi. Selain itu ada banyak lah, teman-teman bisa mencarinya di internet ya, khususnya dari website-website yang memang profesional dikelola oleh para dokter yang membahas tentang berbagai hal negatif ketika teman-teman menonton video porno. Selain dari segi kesehatan, teman-teman, ketika seseorang menonton video porno itu juga bisa berakibat pada psikologisnya. Ya, orang-orang akan terinspirasi untuk melakukan berbagai adegan yang ada di dalam video porno. Nah, hikmah yang kita dapatkan dari video kebaya merah itu ternyata semua yang ditonton adalah settingan ya. Jadi mereka memang menyeting. Jadi setiap adegan yang dilakukan dalam video dewasa ya
entah itu durasi yang lama dan lain sebagainya, itu hanyalah settingan, tidak nyata ya, hanya dilakukan oleh aktor ya dengan jeda waktu ya. Namanya kamera teman-teman ya, bisa diedit. Termasuk saya ketika membuat video ini, itu kan bisa diedit. Ketika ada saya kesalahan ngomong, saya bisa potong. Meskipun saya merekamnya 5 menit misalkan, saya bisa menambahkan menjadi 30 menit ya, dengan penambahan video yang sebenarnya saya tidak melakukan dalam waktu yang sama. Misalkan hari Senin saya membuat video di sini di tempat yang sama, kemudian hari Selasa saya membuat video di tempat yang sama, hari Rabu membuat video di tempat yang sama. Padahal dalam waktu 5 menitan misalnya. Dalam 3 hari itu saya menggunakan pakaian yang sama, background yang sama, jadinya durasinya 15 menit. Itu yang bisa kita tangkap ya. Nah, bodohnya orang-orang itu banyak yang menganggap bahwa adegan dalam video dewasa itu adalah real dan mereka terobsesi untuk melakukannya. Nah, kalau misalkan orang-orang single yang tidak punya pasangan itu bisa melakukan hal-hal negatif. Banyaknya terjadi kasus pemerkosaan ya, itu biasanya dikarenakan mereka terobsesi dengan video dewasa. Termasuk teman-teman yang sudah memiliki pasangan. Ketika teman-teman menonton video dewasa dan terobsesi, biasanya hubungannya jadi tidak harmonis ya, karena tidak bisa mendapatkan sesuai dengan apa yang ada di dalam obsesinya. Akhirnya apa? Rumah tangga tidak harmonis, bahkan bisa berujung pada perceraian. Ada banyak sekali ya pengaruh dari menonton video dewasa. Alhamdulillah di negara kita itu dilarang. Jadi sangat bersyukurlah kita tinggal di Indonesia. Namun demikian, walaupun dilarang, ternyata masih banyak orang yang berusaha untuk bisa membuat video jenis seperti itu karena memang bisa mendatangkan penghasilan, ya, mendatangkan uang. Ya, apalagi kalau mungkin dijual ke negara lain yang melegalkannya. Namun teman-teman, daripada membuat video seperti itu, kenapa kalian tidak menjadi konten kreator saja? Misalkan menjadi YouTuber ya nggak, membuat konten-konten positif, toh hasilnya bisa lebih jauh lebih besar daripada membuat video seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman memiliki konten YouTube, video yang dibuat sekarang itu kan bisa diakses setiap hari. Nah, ketika setiap hari itu teman-teman bisa berpotensi mendapatkan penghasilan dari video tersebut. Jadi bukan hanya satu kali bayarannya. Kalau di kasus video merah kan cuma satu kali bayarannya ya. Makanya teman-teman berpikirlah yang positif. Nah, terus teman-teman, mungkin teman-teman nih ada yang pengen menonton video merah, mungkin teman-teman juga ada yang saat ini ingin menonton YouTube biru video merah. Ya silahkan, sah-sah saja teman-teman. Saya di sini cuma hanya ingin mengingatkan saja bahwa ada banyak pengaruh negatifnya. Nah, teman-teman yang sudah menikah apalagi ya. Nah, ketika kita sering menonton, melihat ya, ataupun membaca hal-hal negatif yang haram dalam agama kita, maka yang halal akan menjadi tidak menarik ya, termasuk istri kita. Nah, makanya saya katakan tadi bisa berakibat ujungnya perceraian ya, karena kita sering melihat orang-orang Jepang misalkan ya, warnanya putih-putih kulitnya ya, cantik-cantik misalkan orang Korea, padahal ada banyak orang yang melakukan operasi plastik, itu bukan asli. Nah, tetapi karena kita sering menonton mereka, akhirnya istri jadi tidak menarik lagi. Ujungnya ya udah, kita bosan dan berakhirlah menjadi perceraian. Makanya saya sangat tidak menyarankan teman-teman untuk membuka YouTube biru dari kebaya merah. Tapi kalau teman-teman penasaran mengenai YouTube biru kebaya merah, silakan linknya ada di bagian deskripsi teman-teman, atau teman-teman bisa membuka link komentar yang saya sematkan. Silakan teman-teman gunakan dengan baik setiap informasi apapun yang ada di internet ya. Karena setiap apapun yang kita tonton, kita baca, kita lihat, itu bisa menjadi berpengaruh pada diri kita. Jika yang kita tonton hal-hal positif, maka kita akan menjadi semakin positif. Silahkan teman-teman kalau mau membuka video dewasa boleh, tapi saya sarankan membuka video dewasa yang bermanfaat. Misalnya untuk mengupgrade, misalnya untuk meningkatkan kemampuan keterampilan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung mendapatkan pekerjaan, susah mencari pekerjaan, kalau sudah memiliki kemampuan bisa membuka usaha sendiri, atau yang bisa meningkatkan keilmuan teman-teman. Semakin banyak pengetahuan yang teman-teman miliki, tentunya menjalani kehidupan bisa semakin baik, perekonomian keluarga bisa semakin baik. Dan hal yang paling penting teman-teman selalu ingat, apapun yang akan kita lakukan pasti akan dimintai pertanggungjawaban, entah itu di dunia ataupun di akhirat. Ya kalau kita di dunia aman, ya di akhirat nanti dimintai pertanggungjawaban. Maka saya sarankan teman-teman, kita setiap ada kasus apapun, misalkan ini tadi kasus tentang kebaya merah, ya udah kita ambil hikmahnya, kita belajar bahwa memang di dunia ini semuanya berpasang-pasangan, ada yang positif, pasti ada yang negatif. Nah, dari hal yang negatif kita belajar, oh ternyata ujungnya seperti itu ya. Hal-hal negatif lah yang akan didapatkan. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat teman-teman. Umur kita semakin berkurang dan berkurang, maka saya sarankan sebaiknya tontonlah video-video yang positif. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Dan yang terpenting, kalau ingin membuka video merah ya silahkan, ada banyak ya video merah
ada banyak ya YouTube biru gaun merah. Misalkan ada penari yang menggunakan gaun merah, itu kan adalah salah satu. Misalkan ada penari Jaipong yang menggunakan gaun merah. Jaipong kan adalah salah satu dari warisan budaya kita, teman-teman. Jangan sampai budaya kita itu luntur, teman-teman, gara-gara kita terlalu senang menonton video-video yang berbau-bau barat ya. Itu adalah salah satu bukti, teman-teman, bahwa mereka membuat video karena terinspirasi dari pengaruh luar, pengaruh negara luar yang melegalkan video jenis seperti itu. Artinya, teman-teman, kita sedang dijajah, budaya kita sedang dijajah. Makanya kalau teman-teman mau membuka YouTube biru video merah, ini ada banyak nih videonya ya. Saya sarankan teman-teman membuka yang mengkhususkan untuk agar budaya kita semakin terjaga. Karena teman-teman, penjajahan itu bukan hanya yang menggunakan senjata, teman-teman, tapi penjajahan jika bisa menyerang budaya ya, itu salah satu buktinya. Banyak orang terinspirasi untuk melakukan seperti hal-halnya di negara luar. Artinya budaya kita semakin terjajah. Nah, agar budaya kita tidak terjajah, sebaiknya teman-teman belajarlah kita mengenali budaya negara kita. Nah, budaya adalah tameng terkuat ya untuk membendung berbagai penjajahan dalam bentuk apapun ya. Jadi kita kembali ke jati diri kita seperti apa. Karena teman-teman generasi penerus. Karena teman-teman dari dulu Indonesia itu terkenal dengan budayanya yang luhur. Kita telah banyak kehilangan ilmu-ilmu luar biasa dari para leluhur kita ya. Ilmu-ilmu leluhur kita banyak kita kehilangan, itu karena kita lupa dengan jati diri kita. Nah, jangan sampai kita semakin tenggelam melupakan jati diri kita sehingga jati diri kita hilang ya. Kemudian kita menjadi seperti orang-orang luar ya. Nah, kita adalah Indonesia yang memiliki budaya tersendiri, karakter sendiri, yang tentunya karakter sebagai orang berkualitas, karakter sebagai hamba Tuhan yang bertakwa, dan karakter sebagai warga negara yang baik ya, berbudi luhur, memiliki etika dan adab yang baik ya, dan tentunya saling menjaga satu sama lain agar tidak memberikan efek-efek negatif. Sebaliknya kita adalah orang-orang Indonesia yang saling membangun satu sama lain agar setiap orang bisa semakin berkualitas dalam hidupnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.